Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan wa tammat kalimatu rabbika sidqaw wa adla. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahul Bukhari wa Muslim, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayatin rawahul Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pemirsa sekalian, sebagaimana kita pahami bahwasanya agama Islam ini telah sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinan. Al yauma, pada hari ini telah aku sempurnakan alaikum, ya, al yauma akmaltu lakum dinakum, ya, telah sempurnakan, ya, bagi kalian din, ya, agama, pedoman, jalan hidup. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan, telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala kenikmatan. Wa raditu lakumul islam madinan, dan Allah Subhanahu wa taala ridho, ya, Islam itu menjadi sebagai agama bagi umat manusia. Maka merujuk pada ayat ini, sejatinya agama Islam ini telah sempurna. Ya, semua dimensinya, ya, semua dimensi syariahnya itu telah paripurna. Sejak orang itu bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika sedang tidur sudah diatur oleh Islam. Sehingga kemudian, ya, tidak lagi memerlukan, Islam ini tidak lagi membutuhkan adanya tambahan, ya, yang mungkin dirasa baik oleh logika. Demikian juga, ya, tidak pula, ya, jadi Islam ini begitu sempurna, tidak pula mungkin melihat karena banyaknya manusia yang mengamalkannya, ya, jumlah manusia yang banyak mengamalkan, mempercayai, melakukan sebuah kegiatan bukan ukuran dari sebuah kebenaran. Ya, apalagi jika kesempurnaan Islam itu kemudian ditambah dengan apa? Dasar dari hawa yang ada di jiwa. Menganggap suatu amalan, suatu perbuatan, suatu perkataan itu baik di sisinya, padahal tidak ada dalil yang menjadi hujahnya. Kesempurnaan Islam terletak, ya, bisa kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga tadi, ya, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ya, jelas sekali bahwasanya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama kalian. Al-Maidah ayat ke-3. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman
Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Ya, dan telah sempurna kalimat Rabbmu yaitu Al-Qur'an sebagai kalimat yang sidqan, ya, yang benar dan juga adla dan adil. Ya, Al-An'am ayat 115, bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala itu sudah sempurna. Nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk din, ya, atau berupa agama itu sudah sempurna. Kemudian, ya, ayat ini dikuatkan dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya, beliau bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ya, siapa saja yang membuat perkara baru dalam agama al-muhdasat yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat Muslim dikatakan, man amila amalan, siapa saja yang melakukan amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak berasal dari kami, ya, contoh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan ulama-ulama setelahnya, maka fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Ya, riwayat Muslim. Ini juga dikuatkan oleh riwayat dari Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Al-Baihaqi, ya, di mana dikatakan ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bihi illa waqad amartukum bih. Ya, tidaklah aku meninggalkan sesuatu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah meninggalkan sesuatu apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kalian, kecuali, ya, illa waqad amartukum bih, ya, kecuali aku telah memerintahkannya, wala syai'an mimma nahakum anhu, dan tidaklah, ya, dan telah juga, dan tidaklah Nabi SAW itu memerintahkan, ya, tidak pula meninggalkan sesuatu, ya, dikatakan illa waqad nahaitukum anhu, kecuali beliau telah melarangnya. Maknanya bahwa perintah dan larangan, ya, itu sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Sehingga kemudian, ya, bagaimana ternyata konteks kesempurnaan dari Islam yang tidak membutuhkan adanya tambahan itu menjadi sebuah keyakinan yang mestinya ada dalam diri setiap muslim. Bahkan, ya, terkait dengan bagaimana kesempurnaan agama, ya, salah satu budaya yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Pasundan atau Sunda, ya, ada satu pikukuh karuhun, ya, yang kemudian menjadi dasar juga, ya, dikatakan bahwasanya lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung. Maknanya adalah bahwa panjang itu, ya, tidak boleh dipotong. Kalau ada sesuatu yang panjang tidak boleh dipotong. Kemudian pondok atau pendek temenang disambung, ya, tidak boleh juga disambung. Maknanya adalah apa? Bahwa tidak boleh merubah, ya, mengubah sesuatu, ya. Jadi harus menerima apa adanya tanpa menambahi atau mengurangi dari yang ada ini. Jadi kalau sudah lojor, sudah panjang, maka tidak boleh disambung. Kalau dia sudah pondok atau tidak boleh dipotong, ya. Kalau dia sudah pondok, ya, dia pendek gitu, maka tidak boleh disambung, ya. Lojor atau panjang itu tidak boleh dipotong. Kalau yang pondok, yang pendek itu tidak boleh disambung. Nah, sejatinya pikukuh ini terkait dengan kepercayaan yang diawali dengan pikukuh juga atau wasiat karuhun, yaitu gunung temenang dilebur, ya. Jadi gunung itu tidak boleh dirusak atau tidak boleh digundulkan atau dihancurkan. Ya, kemudian juga lebak temenang dirusak. Artinya lembah kemudian jurang itu tidak boleh tidak boleh dirusak. Nah, maknanya berarti, ya, pikukuh karuhun ini, ya, wasiat nenek moyang dulu dalam budaya Sunda khususnya Baduy, lengkapnya adalah gunung temenang dilebur, ya, gunung tidak boleh dirusak gitu, ya. Kemudian lebak temenang dirusak juga, ya. Jadi lembah kemudian juga bagian-bagian bawah dari pegunungan itu tidak boleh dirusak.
ya. Tadi gunungnya tidak boleh dihancurkan. Kemudian lojor temenang dipotong. Yang panjang tidak boleh dipotong. Kemudian pondok temenang disambung, ya. Yang pendek itu tidak boleh disambung. Berarti maknanya berkaitan dengan bagaimana ya adat itu mesti berjalan. Keyakinan itu mesti berjalan apa adanya tanpa adanya perubahan sedikit pun. Ya, dalam konteks ini tentu saja lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung itu berkaitan dengan apa? Dengan kepercayaan dan juga adat istiadat yang berlaku di sana. Dan ini kalau kita lihat bagaimana prakteknya pada masyarakat Sunda, ya khususnya di Baduy, ya baik itu Baduy dalam ataupun Baduy luar, hingga saat ini mereka konsisten dengan adat kepercayaannya. Ya, mereka misalnya masih mempercayai adanya Adam tunggal, adanya Adam Hawa, adanya Adam serping. Kemudian tidak bolehnya adanya bangunan dari semen dan juga alat-alat modern di tanah ulayat mereka. Ya, mereka tidak boleh bersekolah dan mendirikan sekolah di tanah ulayatnya. Ya, konsisten dengan tradisi dan kepercayaannya menjadi dasar, ya menjadi satu ibroh bagi kita sebagai seorang muslim tentu saja, ya untuk senantiasa meyakini ya bahwasanya Islam ini sudah sempurna, tidak perlu adanya tambahan, ya khususnya nanti dalam berkaitan dengan ibadah. Ya, mengenai hal ini, ya sebuah riwayat datang dari Nabi SAW yang diceritakan oleh para sahabatnya. Di antaranya adalah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, tarokna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yutiru yuqallibu janahaihi fil hawa illa huwa yadhkuruna minhu ilman. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kami dan tidaklah ya seekor burung yang terbang mengepakkan sayapnya atau membolak-balikan kedua sayapnya di udara, melainkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan ilmunya. Maknanya bahwa apa? Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nar illa wa qad bayyana lakum. Ya, Nabi SAW bersabda, dan tidaklah ya aku tinggalkan atau tidaklah tertinggal sesuatu pun yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan telah dijelaskan semuanya kepada kita semuanya. Hadis riwayat Tobroni dan Ibnu Hibban. Maknanya apa? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan semua hal terkait dengan syariat Islam ini dan tidak terluput sedikit pun. Ya, dalam riwayat Ibnu Hibban juga dikatakan tarokna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ma ta'irun yatiru bijana haihi illa indana minhu ilmun. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah pergi, ya telah wafat meninggalkan kami para sahabat, dan tidaklah seekor burung pun yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan kami memiliki ilmunya. Maka pemirsa sekalian, ya sebagai seorang Muslim tentu saja kita harus meyakini bahwasanya dinul Islam, agama Islam ini adalah agama yang paling sempurna, agama yang sudah paripurna, sehingga tidak perlu adanya tambahan dalam logika manusia. Tidak pula tambahan yang kemudian didasarkan kepada rasa jiwa dari insan yang serba alpa. Imam Malik dan juga Imam Syafi'i pernah menyatakan, di antaranya Imam Malik, beliau mengatakan, qala Imam Malik bin Anas rahimahullah, man ibtada fil islami yakni muhdasatan barahan hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalah. Ya, bahwasanya siapa saja yang melakukan amalan-amalan yang baru yang tidak ada contohnya, maka dia telah menuduh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khonar risalah, telah mengkhianati risalah. Lima adali anallahu yaqul, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman,
al yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, berarti apa? Ya telah sempurna. Demikian juga perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan ya bahwasanya Anil Muttalib ibni Al-Khantab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu illa waqad amartukum bih wala taraktu syai'an mimma nahakumullahu anhu illa waqad nahaitukum an. Ya, tidaklah aku tinggalkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan ya sesuatu pun dari perintah-perintah Allah kepada kalian melainkan telah aku tinggalkan ya atau melainkan telah aku perintahkan kepada kalian ya. Demikian pula ya tidaklah aku tinggalkan sesuatu pun dari larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian melainkan telah aku larang kalian darinya. Maknanya adalah baik perkataan Imam Malik maupun Imam Syafi'i bahwasanya tidaklah ya kita itu mengikuti hawa atau mengikuti logika dengan anggapan bahwa ya upaya-upaya untuk muraqabatullah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu adanya al-muhdasat, perlu adanya sesuatu tambahan karena mungkin belum dijelaskan. Maka pemirsa sekalian, sejatinya ya dikatakan juga bahwasanya al-muhdasat hadhihi yakni fil ibadah. Ya al-muhdasat yang dilarang itu adalah yang terkait dengan al-ibadah atau ibadah. Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali zahiran wa batinan. Sehingga kemudian dalam ibadah berlaku al-aslu fil ibadati al-hadar. Fala yasra'u minha illa ma syara'a Allahu wa rasuluh. Hukum asal dari ibadah adalah terlarang. Ya, maka suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali ibadah yang disyariatkan Allah dan juga Rasulnya. Dalam kaidah yang lain dikatakan al aslu fil ibadah at-tahrim ya. Hukum asal dari ibadah adalah haram ya hatta yadulud dalil alal amr sampai adanya dalil yang memerintahkannya. Nah, ini juga merujuk kepada bahwasanya ya perkataan dari ya kalangan Syafi'iyah ya diantaranya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau menyatakan satu kaidah al-aslu fil ibadati at-tawaquf ya bahwasanya hukum asal dalam ibadah itu adalah tawakuf artinya diam ya sampai datang dalil yang memerintahkannya ya. Ini menunjukkan bahwasanya innal asla fil ibadati at-tauqif ya bahwasanya hukum asal dari ibadah itu adalah tauqif ya bisa tauqif ya bisa tawakuf artinya adalah menunggu sampai dalil itu ada sampai dalil itu datang kepada kita yang memerintahkannya. Syahadat misalnya itu ada perintahnya. Kemudian sholat jelas sekali waqimus shalah wa atuz zakat. Tadi zakat kutiba alaikumus siyam itu ada siam wa tahujjal bait berangkat haji dan amalan-amalan lainnya yang memang secara qat'i ya ada nasnya di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis. Ya, lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung, maknanya dalam konteks Islam adalah bagaimana ya syariat Islam yang sudah sempurna, sudah paripurna, ya tidak perlu adanya inovasi ya khususnya dalam hal ibadah. Tetapi sebaliknya dalam masalah muamalah ya maka berlaku al aslu fil muamalati al ibahah ya hukum asal dari ibadah dari muamalah itu adalah boleh ya mubah sampai hatta yadulud dalil alat tahrim sampai adanya dalil yang mengharamkannya atau yang melarangnya sehingga setiap amalan yang itu adalah bagian dari muamalah maka itu adalah hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang
melarangnya. Ini salah satu dari rahmatnya Islam. Salah satu juga dari kemudahan Islam. Bagaimana Islam memiliki dimensi-dimensi yang statis, yaitu dalam masalah ibadah, ya harus ittiba, harus mengikut kepada Nabi. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demikian juga wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, ini adalah dalam masalah ibadah. Ya, adapun dalam masalah muamalah, al aslu fil muamalah al ibaha, berarti di sana bahkan meniscayakan adanya inovasi, meniscayakan adanya temuan-temuan baru yang kemudian akan memudahkan bagi kehidupan umat manusia itu sendiri. Ketika kultur dari sebuah budaya ya selalu konsisten dengan adat dan kepercayaannya, ya tanpa kemudian menerima ya hal-hal yang sifatnya modern, maka dalam Islam ya kepercayaan dan keyakinan ibadah ya kemudian akidah itu adalah sesuatu yang tetap, sesuatu yang baku, sesuatu yang qat'i, yang tidak perlu adanya tambahan. Tetapi dalam masalah muamalah, ilmu pengetahuan, teknologi, ya urusan dunia yang lainnya, maka antum a'lam bi umri au bi amri au bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui dari urusan-urusan keduniaan. Tinggal kita belajar lagi mana yang termasuk bagian dari ibadah, mana yang termasuk bagian dari muamalah. Ibadah tadi dikatakan adalah sebuah nama, ismun jami'un, ya, yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, minal af'ali wa aqwali, berupa perkataan ya ataupun juga amalan yang zahir ataupun yang batin. Maknanya ibadah ini terkait dengan ibadah yang khas, yang memang upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang biasa disebut dengan ibadah mahdoh. Kemudian terkait dengan muamalah, maka kita diberikan kebebasan untuk mengembangkannya. Ya selama di sana ada unsur kemaslahatan, ya maka ya kita sebagai seorang muslim diberikan kebebasan untuk berinovasi, untuk menemukan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi dan urusan dunia yang lainnya, sehingga kemudian kita mampu untuk melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah wasilah-wasilah, carilah bagaimana karunia Allah Subhanahu wa taala untuk negeri akhirat. Wala tansa, janganlah lupa, tetapi janganlah lupa, jangan ditinggalkan pula nasibaka minad dunya, bagian kalian di dunia. Sehingga kemudian keseimbangan antara masalah akidah dan juga ibadah yang statis dengan masalah muamalah yang dinamis, itulah kunci, itulah puncak dari kesempurnaan Islam yang ya'lu wala yu'la alaih. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah serta inayahnya, sehingga kita mampu untuk melaksanakan Islam yang didasarkan kepada al-adillah wal masadir asy-syariah. Demikian juga kita mampu untuk mengembangkan dari ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memudahkan kehidupan umat manusia dan juga membawa falah fid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bissawab. In wajadtum sawaban fahuwa minallahi azza wa jalla, in wajadtum khata'an fahuwa minni, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.